Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 5 studi Quran di sini akan memberikan materi dan mempresentasikan materi untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah studi Quran yang berjudul Makiyah Madaniyah dengan anggota kelompok saya Ali Wijaksono, saya Sinta Nuria, saya Akila Sekarchandra Ningtyas. Saya Ahmad Fauzi. Oke, baik. Materi yang akan kita bahas mulai dari pengertian Makiyah dan Madaniyah, ciri-ciri Makiyah dan Madaniyah, perbedaan surat Makiyah dan Madaniyah, macam-macam surat Makiyah Madaniyah, faedah mempelajari Makiyah Madaniyah, dan yang terakhir kesimpulan. Materi yang pertama yaitu pengertian Makiyah dan Madaniyah. Dalam kajian Islam, istilah Makiyah dan Madaniyah merujuk pada dua periode penting dalam sejarah perkembangan ajaran Islam. Periode Makiyah mencakup masa ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, di mana fokus utama adalah penyampaian tauhid dan penegasan akidah, serta menghadapi penentangan dari masyarakat Quraisy. Sementara itu, periode Madaniyah dimulai setelah hijrah ke Madinah yang ditandai dengan membentuk komunitas Islam yang lebih terstruktur dan penetapan hukum-hukum Islam yang lebih kompresif. Selanjutnya, setelah pengertian Makiyah dan Madaniyah, yaitu ciri-ciri Makiyah yang akan dibahas oleh Fauzi. Ciri-ciri surat Makiyah. Surat Makiyah biasanya didapati tanda as-sajadah yang biasanya itu dibaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali dan seterusnya. Lalu ayat dalam kategori Makiyah biasanya dijumpai pada ayat yang memiliki lafal kala dan pada umumnya terdapat pada bagian pertengahan atau akhir Al-Quran yang disebutkan 33 kali. Kebanyakan ayat Makiyah diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, kecuali surat Al-Hajj ayat 77 yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Lalu ayat Makiyah banyak yang bertema tentang kisah para nabi, rasul dan umat-umat terdahulu, terkecuali surah Al-Baqarah. Lalu ayat Makiyah juga dapat dicirikan dengan surah yang diawali huruf-huruf muqadda'ah seperti alif lam mim, alif lam ra dan nun, dan para ulama memiliki berbagai pendapat akan arti dari ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat Makiyah pada umumnya berbentuk ayat yang pendek, ringkas, kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran dengan uraian bahasa yang sedikit keras dan hangat untuk menjadi sebuah penegas terhadap ayat tersebut. Lalu ayatnya identik dengan bahasan tentang dakwah pokok keimanan, hari kiamat, gambaran surga dan neraka. Dalam ayat Makiyah juga terdapat bahasan tentang dakwah mengenai budi pekerti, kebajikan, moralitas, sanggahan, bantahan terhadap pikiran kaum musyrik, dan juga terdapat beberapa pernyataan sumpah yang lazim dinyatakan oleh orang-orang Arab. Selanjutnya, ciri-ciri surat Madaniyah. Pada surat Madaniyah membahas tentang ayat-ayat menceritakan tentang peperangan orang-orang munafik, ahli kitab, dan ajakan tidak berlebih-lebihan. Pada umumnya, ayat Madaniyah berisikan ayat-ayat hukum seperti hukum had, faraid, sipil, sosial, dan hukum-hukum internasional antar negara, seperti tentang hukum mencuri, yaitu potong tangan sebagai ganjarannya. Sebagian besar ayat-ayat Madaniyah berbentuk ayat-ayat yang panjang dan menjelaskan tentang keterangan dalil yang mengenai hakikat-hakikat keagamaan. Mayoritas surat Madaniyah diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kecuali dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 168, surat An-Nisa ayat 132, 170 dan 175, surat Al-Hajj ayat 1 dan surat Al-Hujurat ayat 13 yang diawali dengan ya ayyuhan nas. Selanjutnya ada perbedaan surat Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, perbedaan surat Makiyah dan Madaniyah menurut waktu turunnya. Surat Makiyah turun di Makkah dan surat Madaniyah turun di Madinah. Yang kedua, ada perbedaan surat Makiyah dan Madaniyah menurut tempat turun yang diturunkan sekitar Hudaybiyah, Arafah, Mina di Makkah, dan yang diturunkan sekitar Kuba, Sil, Uhud di Madinah, dan tidak termasuk dalam surat Makiyah dan Madaniyah karena tidak terdapat batasan yang jelas.
dan pengecualian secara spesifik oleh beberapa pendapat ketika di Baitul Maqdis dan di Tabuk saat di dalam perjalanan turun tidak terdapat dalam bagiannya. Yang ketiga ada perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah menurut sasarannya. Salah satu tanda bahwa ayat Al-Quran termasuk Makkiyah adalah terdapat kalimat wahai manusia atau yang bisa dibacakan ya ayuhan nas. Dan tanda bahwa ayat Al-Quran termasuk Madaniyah adalah terdapat kalimat ya ayyuhallazina amanu yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Dan termasuk surat Makkiyah jika untuk orang Makkah dan termasuk Madaniyah jika untuk orang Madinah. Macam-macam surat Makkiyah: Al-A'raf, Al-Fatihah, Al-An'am, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faedah mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, sebagai alat bantu dalam memahami Al-Quran, sebab pengetahuan ini memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Dengan mengetahui tempat turun, kapan turun, dan mengenai apa yang diturunkan. Yang kedua, ada pengetahuan ini akan menjadi pegangan para musafir untuk mengetahui nama ayat yang mansukh dan nas. Terus yang terakhir ada meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan keindahan dan kelenturan gaya bahasa tersebut dalam metode dakwah. Sebab setiap situasi dan kondisi memiliki bahasa dakwah yang berbeda. Surat-surat Madaniyah dan surat yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ini surat-surat Madaniyah. Berikut surat-surat Madaniyah, yakni surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, dan lain sebagainya. Adapun surat yang masih diperselisihkan para ulama, yakni surat Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Al-Qur'an, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke, baik, selesai sudah materi yang diberikan. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah surat Makkiyah diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Sedangkan Madaniyah diturunkan di Madinah sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ayat Makkiyah umumnya pendek, sedangkan Madaniyah ayatnya panjang. Surat Makkiyah mengandung keterangan dan penjelasan tentang keimanan, perbuatan baik dan jahat, pahala bagi orang yang beriman dan beramal soleh, siksa neraka, dan cerita tentang umat terdahulu maupun kisah para nabi. Sedangkan surat Madaniyah mengandung keterangan dan penjelasan hal-hal yang berhubungan erat dengan hidup kemasyarakatan atau masalah muamalah, banyak manfaat atau faedah yang dapat diketahui apabila mempelajari ilmu ini. Salah satunya mengetahui perbedaan ayat nasih dan ayat mansukh, mempermudah dalam penafsiran Al-Quran, serta mempermudah dalam memahami dan menghayati ayat-ayat Al-Quran. Setelah selesai sudah presentasi ini, kami kelompok 5 mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.